Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan keberkahan, karena keberkahan dan ilmu yang bermanfaat nggak mungkin bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah ibadah, dan ibadah selalu berpasangan dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan oleh karena itu orang-orang beriman diminta untuk membaca basmalah di awal kegiatan-kegiatan positif. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari keberkahan. Dan bismillah itu dimulai dengan ba kasrah, dan arti ba kasrah adalah ba isti'anah sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama. Artinya ba yang bermakna meminta pertolongan. Jadi arti bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita awali perjumpaan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak akan bisa berubah, nggak bisa jadi baik, bahkan nggak bisa memahami kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar dan berinteraksi dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan dengan Riyadhus Shalihin. Karena sekali lagi hadirin, ini buku-buku yang sangat fenomenal, buku yang sangat luar biasa, tapi kunci untuk bisa mendapatkan manfaat dari buku ini secara maksimal, secara dalam, dan bisa membuat perubahan yang signifikan di dalam diri kita, itu jika kita istiqomah dalam mengkajinya, jika kita continue di dalam mengkajinya. Dan disitulah pahala akan berlimpah dan keberkahan akan memuai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit gitu. Walaupun setiap pertemuan satu hadits, tapi kalau kontinu itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka pentingnya konsistensi di dalam belajar. Belum lagi, sekali lagi, kaidah para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh. Adapun pindah-pindah itu tidak memberikan hasil yang kita inginkan. Semua hal demikian, kita harus fokus, konsistensi, fokus lalu konsisten. Begitu juga dengan belajar. Makanya ulama mengatakan man akhadha ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus, nggak bertahap, nggak pelan-pelan, dan nggak kontinu, maka dia akan hilang sekaligus juga. Maka marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk kontinu dalam mengkaji sebuah buku atau karya emas para ulama kita. Dan selanjutnya kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih dalam upaya mengikat bab keyakinan dan tawakal, karena ini bab luar biasa, dan kita butuh di hari-hari ini hari-hari yang nggak mudah, hari-hari di mana banyak orang kehilangan kerjaan, yang masih bekerja dihantui pemberhentian, lalu yang punya bisnis mengalami penurunan drastis. Saya bertemu kemarin dengan seseorang yang punya bisnis yang selama ini nggak ada masalah, terus beliau sampaikan bahwa ada beberapa usahanya yang belum berhasil menggaji karyawannya, tapi beliau alhamdulillah optimis, semoga di hari-hari ke depan beliau bisa mendapatkan rezeki untuk menggaji karyawannya. Dan itu salah satu contoh potret yang terjadi pada hari-hari ini. Maka salah satu harga mati untuk menjalani hari-hari ini adalah kesabaran, ya. Dan bukan hanya punya bisnis aja gitu loh, banyak ibu juga pusing dengan adanya
seluruh orang rumah dan selalu stay di rumah, anak-anak belajar di rumah dan sebagainya, itu menambah kesibukan yang tidak selesai-selesai. Kalau biasanya anak-anak keluar, para ibu bisa menghela nafas, bisa minum kopi dan seterusnya. Sekarang anak-anak 7/24 jam berada di rumah. Itu pun menambah cerita baru, belum lagi konflik rumah tangga yang sering kita dengar di saat ini. Karena dengan senantiasa bersama dalam tanda kutip dan tidak ada jeda, maka potensi syaitan mengadu domba itu juga tidak kalah besar, sebagaimana potensi keberkahan juga besar tentu saja. Tapi intinya adalah bahwa hari-hari ini kita harus bersabar. Ya, masih ingatkan lagi dalam bab sabar. Nah, saya tidak ingin mundur ke bab sabar, jemaah sekalian, tapi saya ingin memperkuat. Tetap kita berada di bab yakin dan tawakal. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sudah membahas bab kesabaran, wa anna nasra ma'as sabar, kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Itu sabda Nabi SAW. Nggak ada ceritanya kemenangan tanpa kesabaran. Jadi bicara kesabaran, bicara kemenangan. Lalu bicara kesabaran, itu bicara keberuntungan. Ali Imran ayat terakhir yang sudah kita bahas juga, tinggal dibuka aja buku Riyadhus Shalihinnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan perkuat kesabaran Anda, kuat-kuatan nafas kesabaran, lama-lamaan sabar, warabitu, dan tetap berada di perbatasan, tetap berada di pos, dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi beruntung itu ada rumusnya. Di dalam Islam, beruntung itu bukan sebatas laki lalu tidak bisa diupayakan. Keberuntungan itu ada rumusnya dan ada polanya. Polanya apa? Sabar dan sabar. Dan nggak cukup hanya sabar, wasabiru, kuat-kuatan nafas kesabaran. Jadi sifat sabar ini yang kita butuhkan pada hari-hari ini untuk menghadapi masalah rumah tangga, masalah keluarga, lalu masalah bisnis kita, masalah kerjaan kita, dan berbagai macam problematika dan masalah-masalah serta musibah-musibah. Belum lagi kesehatan yang selama ini negatif kita dengar hari-hari ini mereka positif dan harus isolasi. Maka jelas kesabaran adalah harga mati, dan tidak cukup hanya kita bahas di sebuah bab lalu kita tinggalkan. Itu harus diulang khususnya di hari-hari ini. Nah, hadirin yang Allah muliakan, tentu saja sabar itu nggak mudah. Itu udah clear lah. Kalau mudah kita nggak mungkin jatuh bangun dalam kehidupan kita, dan kita akan lewatin semua masalah dengan santai, nggak perlu belajar, nggak perlu diskusi, nggak perlu musyawarah, nggak perlu curhat dan lain sebagainya. Sabar itu nggak mudah. Kenapa? Karena lagi-lagi sabar itu artinya menahan diri, menahan ego, menahan emosi, menahan lisan, menahan. Dan kita tahu salah satu makna etimologi atau secara bahasa dari sabar itu batu, salah satu jenis batu. Jadi sabar secara bahasa salah satu jenis batu. Jadi kalau bahasa simpel, sabar itu ngebatu di atas jalan yang benar. Udah ngebatu aja. Mau disiram kayak apa, mau didorong dong, ngebatu udah. Kayak itu kan susah banget gitu loh. Karena kita batu enak, nggak punya perasaan gitu ya, nggak punya emosi. Kita punya emosi, kita punya hawa nafsu, kita punya ego, terus syaitannya ngegangguin kita terus. Seringkali kita nggak mulai duluan tapi diprovokasi orang. Udah mulai tenang-tenang, tiba-tiba ada sesuatu kebakar lagi. Jadi sabar itu sulit. Nah, agar kita bisa bersabar dengan berhasil, lalu kita mendapatkan pertolongan, dapat kemenangan, dapat keberuntungan, dan ingat dapat pahala unlimited, sudah kita jelaskan juga, bighairi hisab kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu hal yang harus kita ketahui. Ini rahimnya kesabaran. Dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Istiqomah,
Kata beliau, la yumkinul abda an yasbira illam yakun lahu ma yatma'innu lahu. Seorang hamba nggak mungkin bisa sabar, nggak mungkin bisa sabar jika tidak ada sesuatu yang membuat dia tenang. Jadi seorang hamba nggak mungkin bisa sabar. Lihat ulama langsung memvonis nih, orang nggak akan bisa sabar kecuali dia memiliki sesuatu yang membuat dia tenang. Wa tana'amu bihi, dan dia bisa mendapatkan kenikmatan. Wa yaktadhi bih, dan dapat asupan gizi, suplemen, vitamin. Jadi dia nggak bisa sabar tuh, nggak bisa. Hanya sabar aja nggak bisa. Jadi makanya curhatan yang selama 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam, lalu ditutup dengan sebuah kalimat simpel, sabar ya bro, sabar ya sis, sabar ya Cin, dan seterusnya, itu nggak akan efektif, nggak akan bisa. Ini kata orang tuh nggak akan bisa sabar kecuali dia memiliki sesuatu yang membuat dia tenang, membuat dia merasa punya kenikmatan dan punya suplemen gizi, vitamin, sehingga dia bisa bersabar dengan itu. Dan tahukah kita apa suplemennya, apa gizinya, apa yang membuat dia tenang? Kata para ulama, wa huwal yaqin. Dan itu adalah keyakinan. Itu adalah keyakinan. Itu adalah keyakinan. Yakin sama Allah, yakin sama takdir. Kalau nggak mungkin. Maka itu tadi. Makanya daripada kita curhat-curhat sama orang awam tanpa bermaksud atau tanpa mengurangi rasa hormat kita sama sesama, tapi kalau dia nggak punya ilmu, nggak akan bisa dapat solusi. Nggak akan bisa bubaran curhat itu bisa sabar ngadepin masalah. Enggak. Paling leganya sementara aja. Lega, nangis-nangisan, tisu habis, begitu ngadepin masalah di rumah, pancing lagi, meledak lagi, nanti curhat lagi. Atau kalau cowok cari angin lagi, nanti ke kehidupan malam lah, lalu minum-minum. Nggak bisa. Anda harus yakin, harus punya keyakinan. Makanya itu ilmu, jamaah. Karena yakin itu harus ilmu, sebagaimana kita jelaskan. Yakin itu ilmu. Kembali berzikir kepada Allah, sebagaimana materi yang lalu. Harus belajar, kata Khalid bin Ma'adan kan, ta'allamul yakin, harus belajar keyakinan, harus punya ilmunya. Jadi carilah ahli ilmu, carilah majelis ilmu kalau ingin sabar. Bukan mengumbar dan seterusnya. Karena sabar itu menahan. Makanya kan zaman sekarang lihat kontradiksi. Kita disuruh sabar, terus kita tumpahkan seluruh unek-unek kita di sebuah forum atau di sebuah pembicaraan. Itu kan kontradiksi. Simpel ya. Jadi setelah menumpahkan seluruh unek-unek selama 2 jam misalnya, lalu ditutup dengan kalimat sabar ya. Itu kontradiksi. Sabar tuh nahan, bukan ditumpahin semua. Sabar itu nahan. Jadi harusnya sebelum dia cerita semuanya tuh langsung kita masuk sabar. Udah selesai sampai ini kita pulang, kita bubar. Jadi dia nggak jadi tumpah. Tapi kalau udah tumpah semua itu kontradiksi. Sabar itu Anda nggak boleh tumpahkan semuanya. Anda harus tahan. Tapi kan sakit. Ya disitulah pahalanya. Disitulah kedewasaannya. Disitulah kematangannya. Sabar itu menahan, imsak, agar tetap on track. Karena kalau kita tumpahkan semua, ya kita ngomongin orang, nanti kita gibah, kita marah-marah, kalimat kita nggak santun, kalimat kita nggak bagus, makanya harus ditahan. Menarik ya. Jadi lihat ironi ya. Jadi dicurahkan, ditumpahkan semua, udah plek, baru gua nasihatin lo harus sabar. Ya, harusnya dari awal, biar dia nggak tumpahin semua, biar dia tahan.
Itu poin. Jadi kan harus ada keyakinan, karena kita nggak akan bisa sabar tanpa keyakinan. Kita nggak akan bisa sabar kecuali kita yakin, harus yakin. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan sebuah kaidah. Kata beliau, wa ala hasabi yaqinil abdi bil masyru' yakunu sabruhu 'alal maqdur. Sesuai dengan kadar keyakinan seorang hamba terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, apa yang Allah syariatkan, maka seperti itulah kadar sabarnya dalam menghadapi takdir. Oh, ini dalam jamaah, ini kaidah besar. Sesuai dengan kadar keyakinan seorang hamba terhadap al-masyru' yang Allah perintahkan dan Allah larang, yang Allah syariatkan, seperti setinggi itulah kadar kesabarannya dalam menghadapi takdir. Jadi kualitas kita bersabar menghadapi takdir, menghadapi masalah, menghadapi musibah, itu tergantung keyakinan kita terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita terhadap sunnah Nabi SAW, keyakinan kita terhadap jalan Rasul SAW, keyakinan kita terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Begitu keyakinan kita lemah, gak akan bisa sabar, kata para ulama. Gak akan bisa sabar. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan dalil surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi haqqa wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. La yastakhifan. Oke. Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan jangan ketidakyakinan mereka membuat kalian gelisah atau membuat kamu gelisah. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Dan jangan sampai karena mereka tidak yakin membuat kamu gelisah. Orang yang nggak yakin pasti gelisah, pasti galau. Nah, jangan sampai ketika mereka nggak yakin lalu mereka galau, membuat kamu galau juga, membuat kamu gelisah juga. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kesabaran itu nggak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kembali menekankan sebuah kaidah, faman qalla yaqinuhu qalla sabruh. Barang siapa yang kadar keyakinannya lemah, kesabarannya pun lemah. Wa man qalla sabruhu khaffa wastakhaffa. Maaf. Wa man qalla sabruhu khaffa wastakhaffa. Dan barang siapa yang kesabarannya lemah, maka ia gampang gelisah. Fal mu'min as-sabir razin. Adapun orang yang beriman dia akan sabar. Adapun orang yang beriman dan sabar dia akan kokoh. Jadi kayak faman qalla yaqinuhu qalla sabruhu. Barang siapa yang keyakinannya lemah, maka kesabarannya pun juga lemah. Dan barang siapa yang kesabarannya lemah, khaffa wastakhaffa, maka ia akan gampang gelisah dan galau.
ia akan gampang gelisah dan galau. Gitu aja. Ini kaidah besar jemaah. Kaidah besar. Dan kita dapat ini cuma-cuma, kita nggak bayar tiket segala macam, nggak beli, harus dijelaskan para ulama kita. Jadi begitu kita, kok aku galau ya, kok gelisah banget nih ngadepin ini, atau misalnya hasil nunggu tes swab tuh, aduh aku galau banget atau gelisah. Udah, kembali ke penyebabnya, berarti keyakinan kita kurang nih terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar kita lemah. Begitu sabar lemah, gampang galau dan gelisah. Itu Masya Allah jemaah. Makanya kalau ingin jadi orang sabar, kuatkan keyakinan. Gak bisa dengan pokoknya aku harus sabar, gak bisa dengan doktrin begitu. Kuatkan keyakinan. Kuatkan keyakinan. Kuatkan keyakinan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, nama besar Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau pernah kasih testimoni, beliau pernah cerita pengalaman beliau. Taridu alail athqal, aku pernah tertimpa musibah yang berat sekali. Al-athqal, jadi musibahku ini beratnya luar biasa. Walau wudi'at 'alal jibal tafassakhat. Jadi bahasa hiperbola beliau, kalau ini masalah diletakkan di atas gunung, gunung tuh bisa goncang. Pokoknya berat banget. Dan kita percayalah, orang sekali berbeliau kalau bilang berat pasti berat banget buat kita. Orang sekali berbeliau rahimahullah, alim besar. Jadi ini bukan masalah, ini bukan apa kaleng-kalengan, bukan receh segala macam. Ini masalah besar nih. Tapi lo nggak cerita apa masalahnya. Lalu apa yang kata? Fa'adha'u janbi 'alal ard. Lalu aku berbaring, meletakkan sebagian tubuhku di atas tanah. Aku berbaring. Wa aqulu muthabbitan li nafsihi. Lalu aku baca 2 ayat di dalam Al-Quran untuk mengokohkan hatiku. Apa ayat yang dibaca? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat Insyirah ayat 5 dan 6 yang sangat populer tersebut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Beliau baca itu dan beliau yakini. Thumma arfa' ra'si wa qad infajarat anni faqad infarajat anni. Maka begitu aku angkat kepalaku, wa qad infarajat anni, itu beban hilang jemaah. Subhanallah, beban hilang. Infarajat anni. Ada plong. Karena yakin pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, pasti ada kemudahan. Yakin. Hilang, gelisah tuh hilang. Gelisah karena itu tadi surat Ar-Rum tadi, Ar-Rum ayat 60 yang tadi kita bahas. Fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, janji Allah tuh benar. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Dan jangan sampai orang-orang yang nggak yakin membuat kamu gelisah. Mereka gelisah, kamu jangan ikut gelisah. Maka solusinya keyakinan. Yakinkan diri kita. Dan yakin harus pakai firman-firman Allah, hadis Nabi SAW. Kita harus mengenal Allah, itu tadi ingat sama Allah. Pelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Dan nama lain dari ilmu itu zikrullah. Nah, kita harus belajar, kita harus datang kajian. Apalagi kondisi begini, kondisi seperti ini menuntut ilmu itu semakin urgent dan semakin darurat. Duduk di kajian, apalagi
pembahasan-pembahasan seperti yang dipaparkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti yang kita pelajari di Riyadhus Shalihin, itu kan semua kebutuhan primer kita di hari-hari ini, keikhlasan, kesabaran, keikhlasan, taubat, kesabaran, terus keyakinan, tawakal, semua senjata, itu semua senjata jamaah. Kalau bahasa orang sekarang, daging semua ini untuk di hari-hari ini. Itu yang perlu kita camkan. Itu masalah berat. Beliau rebahan, tapi beliau bukan mazhab rebahan ya, beliau tidur sedikit itu, terus sambil baca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, hilang udah. Yakin tuh penting. Dan ini bukan sugesti, ini ayat. Ini ayat, ini firman Allah. Ini konsep yang menciptakan seluruh dinamika kehidupan. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, jamaah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Oh, ini ayat luar biasa, jamaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang. Tidak ada sebuah ujian yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena asesi Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan, Allah kehendaki. Terus berikutnya apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Dan kita tahu nama lain dari iman adalah yakin. Karena yakin itulah iman seluruhnya. Sebagaimana sudah kita bahas. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan kasih petunjuk dalam hatinya. Dan kalau Allah kasih petunjuk, kita akan sabar, bahkan kita akan ridho, kita akan tenang, kita nggak akan gelisah dan seterusnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ingat, yang menimpa kita itu telah diizinkan oleh Allah. Dan di akhir ayat tersebut apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Jangan sok tahu lah. Jangan merasa kita paling ngerti tentang diri kita. Kita nggak ngerti tentang diri kita. Jangankan bicara jiwa dan ruh. Detik ini mayoritas kita tidak mengenal dirinya sendiri secara fisik dan kesehatan. Buktinya apa? Mayoritas kita nggak tahu ada penyakit apa dalam diri kita detik ini, hari ini, pagi ini. Kalau kita ditanya, emangnya yakin bahwa detik ini Anda sehat walafiat 100%? Nggak tahu kan? Untuk tahu gimana? Kita harus general check up. Siapa yang bisa? Itu hal simpel. Kalau kesehatan aja nggak bisa, apalagi apa yang terbaik buat kita di masa depan? Apalagi untuk mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk untuk kita 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Wong yang detik ini aja kita nggak ngerti. Sepintar apapun kita deh. IPK kita misalnya 4. IPK kita 4. Mau yang jaket kuning, jaket biru misalnya, 4 misalnya. Emang kita tahu hari ini kita sakit apa? Atau ada masalah kesehatan apa? Kecuali dengan general check up. Nah, bagaimana kita bisa ini yang membuat kita gelisah? Karena kan itu tadi, kita nggak yakin bahwa semua takdir adalah yang terbaik, atau kita salah keyakinan, lebih parah lagi. Kita pikir ini menghancurkan kita, padahal ini menguntungkan kita. Asal dilihatnya secara komprehensif, jangan lihat saat ini aja. Lihat dari dulu, lihat sampai perjalanan akhir kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan surat At-Taghabun ayat 11. Coba kita kembalikan lagi At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu ujian atau musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah, Allah Maha mengetahui segalanya dan tahu yang terbaik buat kita, maka Allah akan kasih petunjuk buat hatinya. Allah kasih petunjuk. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita lihat ayatnya dan kita dengar keterangan Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathu musibatun radiya wa arafa annaha minallah
Dia adalah orang yang apabila tertimpa musibah atau ujian, maka dia ridho dan dia tahu bahwa ini berasal dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi wa ridho wa taslim illa bil yakin. Oleh karena itu, lihat, simak baik-baik. Oleh karena itu, hidayah ke dalam hati, ridho dan tunduk serta menyerah kepada Allah tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan keyakinan. Nggak bisa. Hidayah ke hati kita. Kita ingin perubahan dalam hati kita. Kita ingin hati kita tuh lapang, plong, nyaman. Kita ingin ridho, kita ingin taslim, menumpahkan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kok pahit? Kita jadi orang tua sayang nggak sama anak? Sayang. Kalau anak kita sakit, kita kasih obat nggak? Iya. Obat tuh rasa apa? Strawberry, melon, pineapple, nanas. Obat pahit. Tapi kenapa kita kasih pil pahit buat anak kita? Biar dia sehat. Biar dia sehat. Kita kasih habatus sauda. Enak emang habatus sauda? Gak enak. Dan Nabi mengatakan itu obat dari seluruh penyakit kecuali kematian. Minyak zaitun, emang enak minyak zaitun? Enggak. Sayuran hijau emang enak? Enggak. Oke, micin, enak? Enak. Tapi baik buat anak kita? Enggak baik. Jadi parameternya bukan pahit atau enak, jamaah. Dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu butuh keyakinan. Biar kita bisa sabar. Bahkan bukan hanya sabar, ridho. Ini ayatnya atau Ghabun ayat 11. Dan ini keterangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu yang terbaik dalam menjelaskan makna ayat. Kalau seseorang tuh yakin bahwa apa yang menimpa saya, misalnya kemarin kita ada masalah, apa yang menimpa saya kemarin itu adalah dari Allah, dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, Al-Karim, yang maha dermawan, maka dia akan tenang karena Allah akan kasih hidayah kepada hatinya. Ingat, Allah akan kasih hidayah di qalbah. Hati itu di antara dua jemari Allah. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabir rahman. Hati-hati manusia di antara dua jemari Allah. Yuqallibu kaifa sya'. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah janjikan kalau kita yakin, Allah kasih hidayah buat hati kita. Kalau kita yakin. Kalau kita yakin. Ini luar biasa. Asal yakin dulu. Makanya Atha al-Khurasani rahimahullah, la yaqumu min majlisi hatta yaqul. Beliau tuh kalau duduk nggak pernah beranjak dari tempat duduknya. Misalnya beliau mau berdiri dan seterusnya, nggak pernah beranjak dari majelisnya. Kalau dia mungkin ngajar, beliau di halaqah, nggak mungkin berdiri dari majelisnya atau dari duduknya, kecuali beliau berdoa, Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibati dunia. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan terhadapmu, keyakinan kepadamu, sehingga engkau meringankan musibah-musibah dunia. Ini seperti yang doa Nabi SAW yang sudah kita bahas. Jadi itu minta setiap berdiri. Makanya mereka hebat, mereka doanya kencang. Kita doanya nggak kencang, udah yakinnya lemah, doanya nggak mantap lagi. Ini setiap berdiri doa sama Allah. Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwin alaina musibati dunia. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan kepada Engkau, keyakinan terhadapmu, sehingga Engkau melemahkan dan mengecilkan musibah-musibah dunia. Wa hatta na'lam annahu la yusibana illa ma kutiba lana. Dan sehingga kami benar-benar mengetahui dan yakin bahwa tidaklah sesuatu menimpa kami kecuali sudah tercatat bagi kami. Udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Wala ya'tina min hadzal rizq illa ma qasamta lana bihi. Dan tidaklah datang rizki kepada kami kecuali apa yang telah Engkau porsikan kepada kami.
porsikan kepada kami. Itu jamaah sekalian. Jadi hadirin Allah muliakan, oleh karena itu mereka bisa tenang karena mereka minta sama Allah, dan mereka bisa sabar karena mereka yakin, dan mereka selalu punya perhatian untuk hal tersebut. Yakin gitu. Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Ali itu beliau pernah ditanya tentang sikapnya Abu Dzar, sahabat Nabi SAW. Ketika Abu Dzar mengatakan al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wa saqam ahabbu ilayya minal sihhah. Kata Abu Dzar, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Dan memang kita tahu Abu Dzar tuh salah satu sahabat yang unik ya, dan masya Allah tapi beliau itu. Dan beliau punya prinsip al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Kefakiran, miskin itu lebih aku sukai daripada kekayaan. Dan sakit lebih aku sukai daripada kesehatan. Masya Allah ya. Coba saya tanya, ada yang bermadzhab Abu Dzar di sini? Pokoknya aku pengen jadi punya madhab itu aja kan, yang enggak ada. Aduh, saya mah madhab Syafi'i aja lah Pak Ustadz, ini agak berat nih madhab ini Abu Dzar. Jadi Abu Dzar madhabnya kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan, dan sakit lebih aku sukai daripada sehat. Nah, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma itu ditanya, gimana sikap engkau terhadap konsep ini, konsepnya Abu Dzar? Lihat jawabannya sosok yang luar biasa ini, Hasan bin Ali radhiyallahu taala an, cucu Nabi SAW. Rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana aqul, adapun saya, prinsip saya, famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna annahu fi ghairi halati allati ikhtara Allah ta'ala lahu. Wa hadha haddul wuquf ala ridha bima yasrifu bihi al-qada. Allahu akbar. Kata beliau, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, kepada kemahabaikan Allah dalam memilih sesuatu untuk kita atau untuk dirinya. Saya ulangi, kepada Allah dan kepada kemahabaikan dan kemahasempurnaan Allah dalam memilih mana yang terbaik untuk kita atau untuk orang itu, lam yatamanna annahu fi ghairil haqq. Jadi pada saat misalnya swab positif, la qadar Allah, maka kalau dia yakin, dia serahkan semuanya kepada Allah, dia yakin dan dia tawakal kepada diserahkan, maka dia nggak menginginkan kecuali ini. Dia nggak berandai-andai, coba juga. Dan Allah lebih tahu yang terbaik untuk saya daripada diri saya sendiri. Maka saya nggak motor kita hilang. Gitu. Terus ada yang nanya, kalau kamu bisa mundur lagi, apakah kamu enggak? Ini aja saya jalanin deh. Ini saya jalan, ini yang terbaik. Emang motor itu yang terbaik mulai hari ini nggak sama saya lagi. Kecuali kalau dibalikin lagi sama Allah. Jadi saya nggak mau mikir macam-macam. Udah, saya ikhtiar, saya akan buat laporan. Tapi udah terserah aja mau balik atau enggak, terserah Allah. Saya hanya ikhtiar. Itu tuh. Lihat ya, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu luar biasa. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana beliau, cara beliau menunjukkan ketidaksetujuan kepada Abu Dzar, kepada sahabat Nabi yang lain, Abu Dzar. Lihat bahasanya, rahimallahu Abu Dzar. Ini kan sebenarnya beliau ngebantah nih,
Kalau bahasa bahasa lebih vulgar ya, ini kan ngebantah dan menunjukkan ketidaksetujuannya. Dan beliau ingin mengatakan bukan itu konsep yang paling bagus. Konsep yang paling bagus kita serahkan aja sama Allah. Mau sakit, mau kaya, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, itu serahkan aja sama Allah. Itu kan poinnya. Kalau bahasa kita, Anda nggak setuju dengan beliau, Anda bantah. Yang terbaik tuh begini. Itu bahasa kita. Bahasa ulama atau bahasa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu nggak demikian. Kata beliau, rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Titik. Gak dikasih catat, nggak dikasih bumbu-bumbu gitu, dijatuhin, diinikan, enggak. Rahimallahu Abu Dzar. Lihat dunia ilmu jamaah. Lihat lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lihat bagaimana melihat ketika saudaranya kurang tepat, atau mungkin kita anggap salah. Rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Adapun saya, dan saya nggak setuju sama beliau, enggak. Adapun saya, ini prinsip saya. Enak ya, elegan banget loh gitu loh. Kita jangankan sama sahabat kita, sama ibu kita nggak bisa begitu. Bukan begitu, Mi. Harusnya begini. Loh, sama ibu sendiri kok begitu. Ibu sendiri. Gimana lawan ketemu sama teman atau sama sahabat? Harusnya kan semoga Allah merahmati ibu gitu. Kalaupun aku bu gitu ngomongnya. Semoga Allah merahmati ibu. Adapun aku tuh begini, kan enak. Gitu lah, Masya Allah ya. Lihat bagaimana para ulama, gimana ilmu tuh nggak jaya di masa mereka ya. Di masa klasik tuh orang-orangnya kayak begini. Orang-orang seperti ini. Makanya kan Hasan al-Basri kan pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Ad-Darimi rahimahullah, dulu tuh kita ngelihat ulama bukan dari retorikanya, bukan dari pada saat mereka ceramah, tapi pada saat mereka beramal. Itu ulama tuh. Karena mereka punya value yang kuat. Dan ini semua tentang keyakinan. Saya yakin apa kita sama Allah. Saya yakin apa kita bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Makanya sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, kana yuqal laisa bifaqih man lam ya'udda al-bala'a ni'mah. Seseorang belum sampai derajat ulama faqih, pakar fikih, sampai dia punya pandangan bahwa di setiap bencana atau musibah pasti ada kenikmatan. Warraha musibah, dan setiap kelapangan ada unsur musibah dan ujian di situ. Subhanallah. Jadi kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seseorang tidak akan sampai ke derajat faqih, ke derajat ulama fikih yang sejati, sampai dia punya pandangan dan punya keyakinan bahwa di dalam setiap bencana atau musibah pasti ada kenikmatan. Pasti ada kenikmatan. Karena dia yakin sama Allah. Innamal usri yusra, kan ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh yang menimpanya pasti baik dan terbaik. Sabda Nabi. Karena dia yakin, sabda Nabi SAW. Yang kita alami pasti baik dan yang terbaik. Maka setiap bencana atau musibah pasti ada unsur nikmat. Warraha musibah. Dan di setiap kelapangan pasti ada unsur musibah. Kenapa demikian? Karena kita tahu ujian kan. Harta itu ujian, anak ujian, semua ujian. Jadi pasti ada unsur itu. Sangat menarik. Dan ini bukan ucapan Sufyan Ats-Tsauri saja, ini juga disampaikan oleh Wahab bin Munabbih dan para ulama yang lain.
dan para ulama lain. Lihat, kalau orang udah yakin sampai seperti itu, pasti ada nikmat, dan dia yakin ada nikmat, dan mereka jalani itu. Makanya kata, itu yang Allah firmankan, yang tadi sudah kita bahas, wala yastakhifanna kalladzina la yuqinun. Jangan sampai orang-orang nggak yakin itu membuat kalian itu gelisah. Ar-Rum ayat 60 tadi itu loh. Jangan sampai, kita udah bahas, jangan sampai membuat ketidakyakinan mereka itu membuat kita gelisah. Kita harus perjuangkan ini ya, jamaah sekalian, karena inilah kunci dari kesabaran, kunci dari ridho, dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi, ingat terus kaidah Ibnu Qayyim rahimahullah, man qalla yaqinuhu qalla sabruh. Barang siapa yang keyakinannya lemah, maka kesabarannya pasti lemah. Wa man qalla sabruhu khaffa wastakhaf. Dan barang siapa yang kesabarannya lemah, maka dia mudah untuk gelisah dan galau. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pagi ini saya baru mengikuti kajian Riyadhus Shalihin, dan ternyata udah jauh banget ya sekarang. Udah episode 200-an. Rasanya kalau mau ikutin berurutan dari awal banget, berat ya Ustadz. Mana bingung bagi waktunya. Mohon nasihatnya Ustadz, gimana baiknya? Apakah saya tetap lanjutin aja yang sekarang atau ulang dari awal? Terima kasih banyak ya Ustadz, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, setiap ayat atau hadis yang disuguhkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu bisa kita amalkan di dalam kondisi real kehidupan kita sekarang, tanpa harus dengan syarat mengikuti dari awal. Contoh misalnya materi hari ini. Orang yang hanya mengikuti materi hari ini dan dia nggak ngikut materi kemarin sebelumnya, itu insya Allah kan tetap bisa mendapatkan poinnya dan tetap bisa berusaha mengamalkannya, walaupun tidak akan semaksimal yang ikut dari awal dan berusaha mengamalkannya, karena yang terbaik adalah ngikut dari awal. Tapi bukan sebuah syarat. Bukan berarti kalau misalnya kita langsung masuk ke hari ini kita nggak ngerti sama sekali, enggak kan? Ya nggak sih? Kan kalau kita baru ikut hari ini nih, kan nggak ada, insya Allah ya, nggak, orang tuh nggak akan bilang gue nggak ngerti nih Ustadz ngomong apa, gue blank karena gue nggak ngikut dari awal, dari episode pertama. Kan nggak demikian. Kita bisa dengan mudah mengikuti dan memahami testimoninya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya rahimahullah, atau keterangan tadi Hasan bin Ali radhiyallahu taalaan. Itu dengan mudah kita bisa menikmati suguhan ilmu yang disampaikan oleh mereka. Jadi jangan kita terjebak oleh talbis iblis, jebakan Batman-nya syaitan, untuk menjatuhkan semangat kita sehingga kita nggak ngaji dengan alasan sudah episode yang ke-200 gitu loh. Aduh kayaknya nggak deh, udah terlambat, udah ketinggalan, aku nggak ikutan. Nggak ada hubungannya, ikut aja, nanti kan bisa dicicil. Mulai dari episode pertama sampai
kali ini. Jadi bisa dicicil itu, nggak ada alasan. Itu permainan syaitan agar kita nggak mendapatkan suguhan ilmu dari salah satu buku terbaik yang ada di dunia. Habis apa lagi coba? Yang menghalangi kita apa? Kalau bukan taufik dari Allah, lalu semangat kita. Itu kan. Dari segala sisi mudah, nggak usah rebutan, nggak usah pergi keluar, bisa ikut bisa pelajari buku ini di dalam kamar, di rumah, bahkan di atas genteng juga bisa kalau mau. Terus nggak bayar pula, nggak harus beli tiket, gratis, semua dimudahkan. Terus faktor penjegalnya apa? Kalau bukan taufik dari Allah, lalu semangat dan keistiqomahan kita. Nah, itu yang akan dibombardir sama syaitan biar kita nggak belajar, karena syaitan tahu ini mewahnya luar biasa, ini salah satu buku terbaik di dunia, maka dia digembosi, kamu udah terlambat, kamu udah ketinggalan, aduh susah deh, udah 200-an. Enggak, tetap bisa. Kalau nanti kita cicil pelan-pelan, bisa kok. Bismillah ta'ala, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap episode itu untuk memahaminya tidak harus punya bekal dari awal. Walaupun kalau punya bekal dari awal itu yang paling afdol, itu yang paling terbaik, itu yang paling sempurna, tapi bukan sebuah syarat. Wallahu ta'ala bishawab. Minta pertolongan kepada Allah lalu mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustadz, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, apakah yakin juga punya masa futur? Futur itu titik jenuh ya, down gitu. Bagaimana cara agar kita tidak futur terlalu sering? Saat futur keyakinan itu tadi, kajian rutin itu penting. Kajian rutin setiap hari, apalagi kondisi begini, yang nggak harus, ya ini kan kayak misalnya kita cuma sejam sekali, atau kalau nggak di sini ya di guru-guru kita yang lain bisa. Tapi harus ilmu tuh harus dipelajari secara rutin, karena cobaan syaitan, serangan syaitannya juga rutin, serangan syaitannya rutin, ujian kehidupannya rutin. Nah kalau ilmunya nggak rutin ya keteteran kita, karena sekali lagi godaan syaitannya rutin, kecuali kalau godaan syaitannya ada libur. Mas, kenapa nggak kajian? Saya dapat schedule syaitan, dia libur goda saya hari ini, jadi saya nggak siap-siap benteng, saya mau istirahat dulu. Ini kan enggak, jamaah sekalian, wallahu ta'ala bishawab. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bolehkah kita berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan takdir baik dan keberuntungan kepada kita? Apakah itu tidak terlalu kepedean, sedangkan diri ini juga banyak sekali dosa dan ibadah juga biasa saja? Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan, semoga Allah memberikan pahala dan balasan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, jawabannya adalah dengan catatan gitu loh, Allah akan memberikan takdir yang terbaik dan keberuntungan bagi kita jika gitu loh, jika kita istiqomah, jika kita meminta pertolongan dan beramal gitu. Apa nggak, kalau itu nggak kepedean kan? Jika, dan jangan sampai terjebak lagi dengan tipu daya syaitan, karena sekali lagi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi kita harus husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah itu ibadah dan bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz bersama keluarga, kru juga seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah dan dalam limpahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, Ustadz, apakah bertahan bersama suami yang zalim, yang selalu senang berbuat maksiat merupakan bentuk tawakal? Saya sudah sering menasihati dan berdoa, tetapi masih belum bisa membuat hati suami terbuka. Bagaimana Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Memang nggak mudah ya kalau menghadapi suami yang zalim. Maka ini harus ekstra, dan bagi ibu-ibu atau para istri yang ikut kajian, banyak-banyak bersyukur ketika kita dapat suami kita baik hati. Dan jangan lupa baca doa, pengakuan seperti ini. Doanya apa, ibu-ibu? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari ujian Dia dan telah meninggikanku, melebihkanku dibanding banyak makhluknya. Jadi kita jangan lupa ketika kita lihat saudari-saudara kita diuji dengan suami yang zalim, kita baca doa Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu poin. Terus yang berikutnya, masalah rumah tangga, apalagi udah berbicara mau pisah ya atau bertahan, sebaiknya sih konsultasi secara lanjut kepada ahli ilmu yang punya ilmu yang dalam dan bijak dalam merumuskan. Tapi pada hukum asalnya jangan pernah berbicara perceraian atau berakhir atau mengakhiri kecuali udah mentok sementok-mentoknya dan kita sudah bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Bukan hanya sekedar menasehati ya, tapi bertakwa kepada Allah semaksimal yang kita bisa. Nah, mendeteksi apakah saya udah maksimal atau belum itu kan nggak mudah. Maka kalau kita ragu-ragu, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya mempertahankan. Hukum asalnya mempertahankan, bukan mundur. Karena solusi baru Allah kasih jika kita sudah bertakwa semaksimal mungkin. Setelah kita sudah berjuang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalan kami, baru kami kasih petunjuk. Surat At-Taghabun ayat terakhir. Ya. Kamu bukan Taghabun. Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya dan kita semua. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana untuk ridho ketika kita kehilangan seseorang karena kebodohan kita. Padahal orang itu yang kita percayai dan orang itu yang kita andalkan karena kecerdasannya. Karena kesalahpahaman dan sebab lemah imam dan tidak tahu ilmunya, akhirnya mudah dipecah belah oleh orang lain yang tidak suka dengan kekompakan kita berdua dalam bekerja, dalam ide-ide brilian. Dan bagaimana konsep membagi waktu orang beriman agar semakin besar keyakinannya kepada Allah? Benarkah konsep 70% untuk akhirat dan 30% untuk dunia? Jadi apakah benar 70-30 ya? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, memang yang membuat pecah dua orang muslim kan kata Nabi SAW dosa salah satu pihak atau keduanya. Okamakal. Jadi dosa memang yang bikin rusak hubungan jamaah sekalian. Makanya kita obati dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan
arahnya kan ke itu ya, ke kerjaan, ke bisnis atau profesionalitas. Kan nggak ada kartu mati. Kita bisa ajak gabung lagi, kita datengin rumahnya, kita minta maaf, jangan gengsi, bilang kita menyesal, lalu ajak dia join lagi. Ada banyak kasus demikian, udah keluar masuk lagi. Terus yang berikutnya, ini pelajaran kehidupan, bagus buat kita, agar kita tidak gampang dipecah belah oleh pihak lain. Gampang dipecah belah oleh pihak lain. Fokus pada tim kita dan jangan dengar omongan orang misalnya. Tidak semua orang itu kita dengar omongannya. Terus yang berikutnya, dan ini juga pelajaran, jangan sampai kita jangan sampai hati ini mengandalkan makhluk gitu loh. Ini pelajaran nih, makanya bagus. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Afan, Ustadz mau bertanya, terkadang keyakinan tergoyahkan oleh ujian yang setelah ujian berikutnya datang lebih besar. Bagaimana cara kita mengokohkan terus keyakinan tersebut selain dengan doa? Karena bisikan syaitan terus ada. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ingat jamaah sekalian, ujian yang semakin berat itu sunatullah, dan kita bukan hal baru dalam kehidupan kita. Ingat, ini bukan hal baru dalam kehidupan kita. Bukankah dari kecil kita sudah terlatih menghadapi kenyataan bahwa ujian kelas 2 lebih berat daripada ujian kelas 1. Lalu kita naik kelas 3, ujian kelas 3 lebih berat daripada ujian kelas 1 dan kelas 2. Lalu ketika naik ke kelas 4, ujian kelas 4 jauh lebih berat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kita nggak pernah komplain. Kita nggak pernah curhat. Kan gitu. Waktu SD pernah datang ke guru BK gitu? Ada nggak sih guru BK waktu SD? Kayaknya happy-happy aja waktu SD ya, nggak ada guru BPBK. Kan biasa SMA ya, nggak tahu ya, itu pengalaman saya. Kan kita nggak ada, Bu, saya banyak tekanan nih, kenapa sih ujian kelas 3 jauh lebih susah daripada kelas 1, kelas 2? Kan nggak ada kita yang komplain begitu. Tapi hebatnya syaitan tuh begitu masuk kehidupan real, itu kayaknya tekanan besar dalam diri kita. Kenapa ya, kok semakin kesini semakin berat ya, kayaknya aku mau nyerah aja. Padahal dulu waktu SD kita santai aja. Nggak ada yang mengatakan, nggak ada anak kelas 4 SD itu, setahu saya ya, nggak tahu mungkin ada pengalaman, tapi dari pengalaman saya nggak ada kelas 1 mau mundur karena ujian kelas 4 SD jauh lebih sulit daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak ada. Atau nggak mau naik kelas, bicara sama wali muridnya ketika terima rapot, Bu, tolong anak saya tetap di kelas 3, jangan yang kelas 4. Kenapa? Dia nggak siap, Bu, ujian di kelas 4 jauh lebih berat. Jadi dia request seumur hidupnya mau di kelas 3 aja, biar hidupnya tenang. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Kan konsepnya sama. Artinya lihat dari sisi positif dong. Berarti ketika ujian semakin berat, level kita semakin tinggi. Itu poinnya. Dan itulah sabda Nabi SAW, wa yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan level dan kadar agamanya. Bahkan kalau nggak naik kelas sedih, nangis kita tuh. Padahal kita konsekuensi naik kelas apa? Ujiannya jauh lebih berat. Ada nggak sih gitu? Apa teman kita nggak naik kelas tuh happy banget? Kok lu bisa ketawa sih? Lu nggak mikir apa? Kalau kita naik kelas, ujiannya akan lebih berat. Makanya gue bahagia, biar ujian gue santai-santai aja. Kan yang begitu. Itu fitrah yang terjadi selama ini, hadirin. Makanya semakin kita tenggelam dalam kehidupan dunia dan terbius dengan propaganda dunia dan ilusi-ilusi dunia, semakin nggak jelas sikap kita sebenarnya. Dulu kan
kita lebih dekat dengan kelahiran kita, lebih dekat dengan fitrah, belum terkontaminasi, jadi lebih enjoy, lebih tenang, lebih santai, gitu kan? Kan gitu hadirin. Lihat bayi, bayi itu nggak punya persediaan makanan, dan juga bayi nggak tahu orang tuanya punya kulkas untuk nyimpen asinya di kulkas tersebut. Tapi ada galau-galau gitu, nggak ada, tenang aja dia. Padahal dia cuma punya makanan untuk hari itu aja. Nggak ada tuh bingung. Tapi kita sekarang bingung. Dengan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.